Jadi akhirat itu bahasa Arab artinya adalah titik akhir, terminal terakhir. Yuk, jawab pertanyaan saya. Kita berasal dari siapa? Kita berasal dari mana? Kita berasal dari Allah. Berarti terminal awal kita siapa? Allah. Ulangi, belum kompak. Kita semua berasal dari mana? Berarti terminal awal kita siapa? Allah. Kita semua akan pulang kemana? Berarti terminal akhir kita? Allah. Jadi terminal awal Allah, terminal akhir Allah. Kalau begitu, akhirat itu terminal terakhir. Kalau begitu terminal terakhir kita siapa? Allah. Bukan surga, bukan neraka. Kan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Asal dari Allah, kembali ke Allah. Nah, mendisara ribuk teuing nguruskeun surga. Kan kita asal dari Allah, kembalinya ke Allah. Berarti terminal terakhir kita Allah. Jadi sebetulnya secara hakikat, akhirat itu hakikatnya adalah Allah. Pertanyaan saya, adakah di semesta ini satu peristiwa pun terjadi tanpa kehadirannya? Gak ada. Jadi kalau semua peristiwa itu hadir di semesta tanpa, tidak mungkin tanpa kehadirannya. Kan tugas kita cuma satu. Jangan terjebak benar, salah, baik, buruk. Karena benar, salah, baik, buruk itu dari pikiran kita. Pikiran saat menilai tergantung seberapa luas pengetahuan kita, seberapa sadar kesadaran kita. Sehingga kata si A ini benar, kata si B ini salah. Benar, salah itu relatif. Tetapi semua peristiwa yang sudah terjadi sebagai realitas, itu adalah kebenaran. Jadi, kalau kita sadar semua realitas adalah kebenaran, tugas kita cuma satu. Ya Allah, ajarkan kepadaku pesan apa yang hendak engkau sampaikan lewat peristiwa ini. Baik yang disukai maupun yang tidak disukai. Kita akan bisa menangkap pesannya. Keren gak? Kalau gitu, ketemu gak akhirat di situ? Ketemu Allah gak di situ? Jadi, pertemuan dengan Allah itu dimensinya sangat luas. Allah yang tak terbatas bukanlah suatu titik. Jadi kalau ada orang mengatakan saya sudah sampai kepada Allah, itu kesombongan saja. Oleh karena itu siapapun orangnya, semua sedang OTW. Oh, tungguan we. Semua kita tuh sedang OTW. Makanya disebut Israel. Orang yang sedang berjalan menuju Allah. Dan semua kita sedang berjalan menuju Allah. Emang menuju mana? Betul? Clear sekarang? Oke. Pelan-pelan ngajinya. Karena biasanya kalian ngaji biasa cepat kan? Ayat ini sudah dibaca berulang-ulang. Saya yakin itu. Saking cepatnya kalian baca. Sampai kalian gak ngerti isinya apa. Kalian tuh kalau baca emang gak ada remnya. Cepet-cepet. Langsung tamat. Alhamdulillah. Gitu. Saya sudah tamat 30 juz. Alhamdulillah. Gimana Bu? Tenang. Karena gak ngerti. Kalau ngerti pasti gak tenang. Betul gak? Coba. Kalau ngerti sedikit aja. Carilah pada apa yang Allah anugerahkan padamu negeri akhirat. Stop sampai di sini. Apa yang dianugerahkan pada saya? Allah anugerahkan penglihatan, pendengaran, tubuh dengan segala kuasanya. Berarti akhirat ada di sana. Allah anugerahkan segala peristiwa, orang yang menyenangi, orang yang tidak menyenangi, berarti ada di sana. Coba dengan dibuka seperti kita membuka lapisan bawang, ketemu, oh ternyata di semua yang Allah anugerahkan padaku, di sini ternyata akhirat. Kalau saya ingin mendapatkan akhirat, berarti saya harus menerima semua yang Allah anugerahkan pada saya apa adanya. Clear, selesai. Cerdas? Cerdas? Nah, agak cerdas sedikit lah. Nah, jadi dengan sudah minum air wortel kan? Wala tansan nasibaka minad dunya. Janganlah kau lupakan nasibmu di dunia ini. Ini peringatan dari Allah. Karena banyak orang yang melupakan nasibnya di dunia gara-gara terfokus pada akhirat. Dan akhirat itu adalah negeri yang nanti. Padahal kita tahu akhirat itu terminal terakhir. Terminal terakhir kita apa tadi? Allah. Jadi kembali kepada Allah itu kapan? Apakah sekarang di kehidupan sekarang atau nunggu mati dulu? Kapan? Sekarang.
Yuk kita sekarang sadar, oh saya ini adalah makhluk cahaya yang ditiupkan Allah ke dalam diri saya. Berarti saya sekarang harus mencahayakan semesta. Oh saya datang ke dunia ini karena cinta kasih Allah. Berarti tugas saya di semesta ini adalah menyayangi, mencintai. Tidak boleh ada kebencian lagi. Oh saya datang ke dunia ini karena diutus oleh Allah untuk menjadi kepanjangan tangan Allah. Maka tugas saya di dunia adalah menjadi kepanjangan tangan Allah. Menyampaikan cinta kasih Allah. Keren gak kalau gitu? Selamat gak hari ini? Kalau hari ini selamat, besok selamat. Lusa selamat? Ya sudah, nanti juga pasti selamat. Nah kita tuh melupakan hari ini karena berfokus ke sana. Sampai kita melupakan nasib kita di dunia. Ini ayat nyambung ya. Disuruh mencari negeri akhirat pada apa yang Allah anugerahkan padamu. Kan yang Allah anugerahkan padamu adanya di sini di dunia. Makanya dipertegas dengan ayat yang kedua. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan pernah kau lupakan nasibmu di dunia ini. Jadi kalau kita lahir ke dunia miskin, jelas yang salah orang tua kita. Tapi kalau kita mati miskin, yang salah ya Anda. Tidak bisa mencari akhirat di tempat yang di apa-apa yang Allah anugerahkan padamu. Bagi orang yang sudah berkesadaran, sudah tidak ada baik buruk, benar salah. Semua yang terjadi dalam kehidupan adalah kebenaran, cuma minta sama Allah. Ya Allah, tolong ajarkan apa yang pesan yang hendak kau sampaikan kepadaku di balik peristiwa ini. Jadi orang-orang yang kesadaran rendah ketika mendapatkan yang tidak diinginkan dalam hidupnya, ngomongnya, Gusti, cute. Kari tuai maraneh mah. Ya dijawab sama Allah. Aku sudah anugerahkan penglihatan, pendengaran, napas. Aku sudah anugerahkan tubuh yang sempurna. Kenapa orang lain bisa, kamu tidak bisa? Kenapa orang lain nasibnya bagus-bagus saja, kamu begitu? Aku menyediakan rezeki yang sama buat semua orang. Aku menyediakan ilmu yang sama buat semua orang. Aku menyediakan kebahagiaan yang sama buat semua orang. Bukan salahku, kata Allah. Bukan salahku. Salahmu mengambil dariku yang tidak tepat. Jadi harusnya hidup ini menakjubkan. Harusnya hidup itu menakjubkan. Kenapa sakit? Karena jiwa kita kotor. Kenapa sakit? Karena mental kita kotor. Subconscious mind kita kotor. Apa saja dipikirin, apa saja dimasukkan ke sini, ya sakit. Ngerti ini saya ngomong dari tadi? Sudah dikeraskan suara saya. Saya nggak, gaya saya memang begini, nggak bisa itu. Kalau dari dorongan dari dalam harus bicara tegas, ya saya ngomongnya tegas. Karena itu udah bukan maunya saya. Syaratnya apa kata Allah? Wa ahsin kama ahsanallahu. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Lihat cara Allah berbuat baik kepada kita. Lihat. Tanpa keinginan, tanpa muatan, tidak bergantung baik buruknya kita. Tetap saja dia menemani kita, berada bersama kita, dimanapun kita berada. Seperti itu Allah. Makanya Allah itu ya seperti itu. Nah, kenapa Allah seperti itu? Karena dia maha. Maha itu makanya tidak pernah terganggu. Jadi kalau ada orang mengatakan, awas ya, kamu jangan berbuat durhaka kepada Allah. Karena nanti kamu diazab sama Allah. Tersinggungan dong Allah. Jadi kalau Allah itu mengazab kita karena kita berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan Allah, berarti Allah itu tersinggungan. Di mana kemahanya Allah? Awas, memahaminya tipis. Tetapi kita bisa celaka. Karena dia maha, maka kemahanya itu maha perkasa, maha kuasa, maha suci, maha rahman, maha pengasih, maha penyayang. Allah tidak terganggu. Semua manusia di dunia ini durhaka, Allah tidak akan berkurang kesuciannya karena dia maha. Jadi ketika kita menyimpang dari jalan Allah, kita akan diajarkan, ini loh akibat kamu menyimpang dari jalan Allah, jiwamu tersiksa, pikiranmu merana. Betul nggak? Dengan tetangga konflik, dengan istri konflik, dengan anak konflik, ya penyakit banyak, duit gak punya, itu loh akibatnya, gitu kata Allah. Jadi Allah tuh cuma mengajarkan kalau kamu memilih ini loh akibatnya. Kalau kamu memilih ini loh. Allah itu tidak pernah dendam, hanya mengajarkan kepada kita supaya tambah baik, itu saja. Nih, saya sering demonstrasikan air
Garam 1 sendok masukkan ke air 1 gelas, asin. Garam 1 sendok masukkan pada air 1 ember, sudah tidak terlalu asin. Sama 1 sendok, garam 1 sendok masukkan ke kolam renang, ubak terus, gak asin. Garam 1 sendok masukkan ke danau, sama sekali gak asin. Danau itu masih terbatas, tapi garam 1 sendok tidak terasa oleh danau karena luasnya. Apalagi dia maha tak terbatas, maha luas, tidak terganggu. Jadi semua di semesta ini hanya dia sedang mengajarkan hukum sebab akibat. Ciptakan sebab yang baik, akibatnya baik. Ciptakan sebab yang buruk, akibatnya buruk. Jadi Allah tidak pernah menghukum hamba yang dicintainya, hanya mengingatkan kita supaya tambah baik. Itulah welas asihnya Allah. Itulah pentingnya kita makrifat kepada Allah supaya akhlak kita benar. Apa itu akhlak? Akhlak adalah kenyamanan dalam kontradiksi. Apa? Kalau kita nyaman dalam situasi yang kalian inginkan, kan gak usah ditanyakan lagi. Tapi tetap nyaman walaupun dalam kontradiksi, itu tanda akhlaknya sudah mulia. Makanya Allah nyaman saja walaupun di semesta banyak kontradiksi. Karena semua kontradiksi yang diciptakan oleh manusia akan kembali kepada manusia itu sendiri, tidak kepada Allah. Clear? Ini ngaji tauhid ya, hati-hati. Setiap kata-kata saya renungkan, ya, camkan. Nah, kemudian Allah mengatakan wala tabgil fasada fil ar. Ini ayat-ayatnya keren. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat. 1. Janganlah kau lupakan nasibmu di dunia ini. Awas. Karena kita datang ke dunia ini untuk ikut berkontribusi mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Makanya leluhur kita merumuskan dalam satu ajaran leluhur, memayu hayuning bawono, mempercantik semesta yang sudah cantik ini. Makanya Allah bilang, wala tabgil fasada fil ar. Jangan bikin kerusakan di muka bumi. Bumi kita ini selama 1200 tahun terakhir mengalami peningkatan suhu yang sangat luar biasa. Bahkan di belahan bumi sana ada yang sampai 62 derajat Celcius. Kalau air itu setengah mendidih itu 50 derajat Celcius. Sudah mendidih itu mencapai sekitar 85 sampai 100 derajat Celcius. Tergantung tekanan atmosfer. Tidak selalu air mendidih itu 100 derajat Celcius. Tergantung tekanan atmosfer. Di Bandung air sudah mendidih. Walaupun baru suhu 85 derajat Celcius. Karena tekanan atmosfer di Bandung kurang dari 1 atmosfer. 69 cm raksa. Pusing kan? Pusing kalian. Ngomong gitu aja kalian tuh pusing. Tapi suka sok tahu. Nah, bumi kita itu sudah mencapai suhu 60 derajat Celcius. Kenapa? Kenapa? Karena ulah manusia itu sendiri. Dulu zamannya nabi kita, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ya. Tubuh manusia itu dulu di zamannya itu tinggi-tinggi, besar-besar. Jadi leluhur kita juga tuh yang ngangkat batu di Candi Borobudur, gak pakai forklift, itu mungkin badannya itu gede-gede. Dan kenapa leluhur kita badannya gede-gede? Karena jumlah oksigen di atmosfer ini saat itu masih di atas 45%. Sekarang jumlah oksigen di atmosfer ini semakin berkurang, bahkan kurang dari 25%. Itulah yang menyebabkan manusia makin kesini makin kerdil. Kenapa? Karena asupan oksigen buat sel semakin kurang. Makanya ayat ini mengatakan wala tabgil fasada fil ar. Kamu jangan bikin kerusakan di muka bumi. Maaf. Kita semua berkontribusi membuat kerusakan di muka bumi ini. Yuk perhatikan. Sekarang kalian perlu oksigen. Perlu oksigen? Siapa penghasil oksigen? Pohon, tumbuhan, rumput. Satu helai daun itu menghasilkan ya puluhan liter oksigen dalam sehari. Apa yang kita keluarkan dari napas kita? Racun, namanya karbon dioksida. Dan karbon dioksida ini karena kebaikan para pohon itu dimakan oleh pohon, diproses oleh pohon, sebagian jadi karbohidrat, sebagian jadi unsur-unsur yang menguntungkan manusia. Dan
efek sampingnya dari proses fotosintesa itu adalah oksigen. Hebat tuh pohon. Jadi racun yang kita keluarkan tuh diserap oleh pohon, kemudian diproses dengan sinar matahari dan air, karbon dioksida plus H2O plus sinar matahari dihasilkan yang namanya karbohidrat. Efek sampingnya adalah oksigen dan air. Itu yang disebut dengan peristiwa fotosintesa. Oksigen yang dikeluarkan itu diambil lagi oleh manusia. Bayangkan, kita ngasih pohon karbon dioksida, sementara pohon ngasih oksigen sama kita. Jujur ya, sayang sama pohon. Lihat pohon kering di musim kemarau, ada keinginan buat menyiram? Ada? Waras berarti. Lihat rumput kering, kita minum di depan rumput. Bagi dong sebagian dari situ. Makanya saya kemana-mana kalau ada acara itu kan suka dibagi cup mineral itu. Saya tuh suka pengen nangis kalau lihat cara kalian minum itu. Tusuk, taruh. Ambil lagi tusuk, taruh. Berantakan aja. Sudah berantakan, airnya juga. Itu pohon sedang teriak, tolong dong. Kamu dikasih tangan oleh Allah, sementara aku tidak dikasih tangan. Aku tidak bisa mengambil air itu, tolong dong. Makanya saya kumpulkan. Baru saya buang ke tempat sampah. Satu tetes air bagi pohon itu luar biasa. Ini soal welas asih, soal cinta kasih. Kalau kita sudah kehilangan rasa itu, aduh, saya nggak ngerti di mana letak kemuliaan Anda sebagai manusia. Sudah bikin kerusakan, tidak peduli lagi sama lingkungan. Yuk, tanami rumah kita dengan banyak pohon. Karena mereka adalah penghasil oksigen. Dan kalau bumi ini banyak pohon lagi, insya Allah kadar oksigen di bumi menjadi naik. Dan atmosfer ini akan menjadi sehat lagi. Bayangkan, apakah kita bangga ketika ibu kota kita, ibu kota negara itu dijuluki sebagai ibu kota terkotor. Kualitas udaranya di dunia ranking 1 coba. Jika tuh ranking hiji atau nukitu. Apa bangganya kita menjadi kota terkotor di dunia dengan polusi udara yang tidak sehat buat tubuh kita. Subhanallah. Dan ini semua juga teguran buat kita semua bukan? Ya, oke. Innallaha la yuhibbul mufsidin, karena Allah tidak suka pada orang yang bikin kerusakan. Yuk. Pernah nggak mangkas pohon di depan rumah? Besok tumbuh lagi? Siapa yang mangkas? Kamu. Siapa yang menumbuhkan? Allah. Pernah nggak kita nanam bunga, nanam pohon depan rumah? Setelah itu ditinggal. Siapa yang menumbuhkan? Allah. Sadar nggak? Sebetulnya Allah itu tidak pernah memberikan label pada dirinya yang maha merusak, yang maha menghancurkan, tidak ada. Yang ada adalah dia maha memelihara, dia maha terjaga, dia maha pencipta. Betul apa tidak? Jadi lucu aja kalau ada orang mengatakan dunia ini akan dihancurkan oleh Allah. Tidak, dunia ini akan dihancurkan oleh penghuninya. Ngerti maksud saya? Masa iya Allah menghancurkan? Allah tidak ada di Asmaul Husna mengatakan dirinya maha penghancur kok. Dia itu maha menumbuhkan, maha menjaga, maha memelihara. Dan luar biasa. Yuk sekarang saya lanjutkan dulu. Sekarang kita lihat ayat ini. Tadi saya bilang awal Allah, akhir juga Allah. Setuju? Nah, Allah bilang dalam Quran surat Al-Hadid, wal awalu wal akhiru wad dohiru wal batin. Dialah yang awal, dia yang akhir, dia yang dohir, dia juga yang batin. Apa yang dapat kita ambil dari sini? Apa yang bisa diambil dari sini? Dialah yang awal. Ayo ikuti saya pikirannya. Dialah yang awal. Ngerti? Dialah yang akhir. Ngerti? Berarti dia berawal. Dialah yang akhir. Berarti dia berakhir. Hati-hati memahami Quran. Kata-katanya dialah yang awal, dialah yang akhir. Kalau kita tidak cerdas langsung mengatakan, oh awalnya dia, akhirnya dia. Berarti dia berawal, dia juga berakhir. Padahal dia kan maha abadi. Tidak berawal, tidak berakhir. Bagaimana memahami ini? Perhatikan saya. Semua orang kalau pergi ke Mekah, tidak ada yang mengitari Ka'bah yang kotak itu kotak.
Kan Ka'bah itu kotak, tetapi tidak memutarinya itu ke sini, belok sini, gitu. Enggak ada. Semua orang yang haji atau umroh ketika tawaf memutari Ka'bah itu lingkaran. Masih ingat lingkaran? Coba. Waktu bikin lingkaran, pakai jangka. Bagian yang jarumnya tusukkan ke kertas, bagian pensilnya diputar. Dengan tahan napas. Kalau jarak dari pusat ke ujung ini tidak berubah, kalau jarak dari pusat ke ujung itu tidak berubah, pastikan titik awal bertemu titik akhir. Tapi kalau jarak dari pusat ke ujung berubah, jangan berharap titik awal bertemu titik akhir. Ketika titik awal bertemu titik akhir, kalian akan bingung, dari mana tadi saya berawal ya? Begitu sudah jadi lingkaran sempurna, sampai kita tidak tahu lagi mana awalnya, mana akhir. Makanya dia itu yang awal, dia yang akhir. Tapi arti yang sebenarnya justru dia itu tidak berawal dan dia tidak berakhir. Ayo, ingin abadi bersama Allah? Ingin abadi bersama Allah? Satu kuncinya. Jaga jarak. Titik pusat dengan ujung. Jangan meleset. Begitu meleset, titik awal tidak ketemu titik akhir. Makanya filosofisnya umat Islam itu lingkaran, bukan garis. Pernah bikin garis? Coba bikin garis. Awalnya di sini, akhirnya di sini. Awal dan akhir beda. Tapi lingkaran. Awal dan akhir ketemu. Sampai tidak kelihatan lagi mana awal, mana akhir. Jadi Allah itu tidak berawal, Allah tidak berakhir. Karena dia abadi. Yang kedua, dia yang batin, dia juga yang dohir. Makanya dirangkum dalam satu kalimat. La ilaha illallah. Yang batin dia, yang lahir juga dia. Yang mana yang bukan dia? Bukankah semua yang lahir ini berasal dari dia? Jadi kalau orang yang sudah di kesadaran ini, kemanapun dia memalingkan wajah, tidak ada yang dilihat kecuali wajahnya. Nah, kesadaran ini yang membuat seseorang berakhlak mulia. Lanjut dulu. Pernah baca ayat ini? Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 177. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qilal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil wabnas sabil wasailin wa fir riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mu'fu bi ahdihim idza ahadu wasyabirin bil ba'sa'i wad dharai wa hinal ba' ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ngerti? Nyesal dari tadi saya baca. Tapi kalau nggak dibacakan, dianggap nanti ngarang. Makanya saya bacakan dulu ya. Yuk. Laisal birro antuwallu wujuhakum. Wujuh wajah. Bukanlah suatu kebaikan kalian menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat. Di dunia ini, kalau berbicara tentang spiritual ada dua kiblat. Ada timur, ada barat. Betul nggak? Iya. Oh ini barat, ini timur. Kalau bicara tradisi juga dua. Ini ada barat, ada timur. Betul nggak? Bahkan kita menghadapkan tuh wajah lahir kita ketika kita melakukan sholat juga ke arah barat. Apa pesan apa yang hendak Allah sampaikan di sini? Laisal birro antuwallu wujuhakum qilal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya bukanlah kebaikan kamu menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat. Kata Quran. Walakinnal birro, apa sih kebaikan itu? Satu, man amana billah. Itu kebaikan. Iman kepada Allah. Dua, wal yaumil akhir. Iman kepada yaumil akhir. Sudah saya jelaskan tadi. Wal malaikati, iman kepada malaikat. Wal kitabi, iman kepada kitab. Wan nabiyyin, iman kepada para nabi. Wa atal mala ala hubbihi. Kebaikan selanjutnya apa? Memberikan harta mal ala hubbihi yang kamu cintai. Suka ngasih ke orang? Hari ini sudah ngasih uang berapa? Ada yang di jalan?
bantu kita untuk mobil kita supaya dikasih jalan sama mobil lain? Ada? Kasih berapa? Kasih berapa? Kenapa jawabnya lambat? Kalian pernah gunakan uang 2000 itu? Pernah? Bisa beli apa? Subhanallah. Sedangkan kebaikan menurut Allah itu satu, beriman pada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman pada malaikat, pada kitab, pada para nabi. Wa atal mala ala hubbihi. Dan kebaikan selanjutnya adalah memberikan harta yang kamu cintai. Jadi disebut memberi itu kalau kamu memberi yang kamu cintai. Kalau kamu memberi yang tidak berguna lagi pada kalian, itu bukan pemberian. Itu buang sampah dengan berwajah dermawan. Makanya ngasih ke orang itu yang pantas. Yang pantas. Saya kasih tahu ya, kasih 10.000, kasih 5.000, ya dari 2 pemberian itu sudah 10.000, nasi padang 1 bungkus itu. Kan banyak tuh nasi padang, serba 10.000. Sepatu yang sudah tidak kamu pakai lagi, gak usah dikasih orang. Baju yang sudah sempit tidak kamu pakai lagi, kalau dikasih orang bukan pemberian. Karena kamu sudah tidak pakai lagi. Jadi buntutnya iman pada Allah, iman kepada hari akhir, iman pada malaikat, iman pada kitab, iman pada nabi. Buntutnya adalah kita bisa memberikan harta yang kita cintai. Wa atal mala ala hubbihi. Hubbihi. Yang kamu cintai. Nih ujiannya kalau ngaji dengan saya. Kita punya segitu-gitunya uang. Itu yang datang pas perlu uang segitu. Dikasih apa tidak? Bohong. Saya kasih tahu ilmunya. Kalau ragu jangan dikasih. Tapi kalau full di sini, intuisinya full, kasih. Itu yang disebut dalam Quran, akan aku lipatkan 700 kali. Kalau Allah dijadikan sebagai kekasih, jangan jadikan Allah sebagai mitra dagang. Tapi kalau kamu kasih dengan harapan, ada harapan, Allah mengalihkan 700 kali, bangkrut. Kalau mau ngasih, ngasih saja. Sang kekasih yang akan mengurus. Dan setiap pemberian kita selalu bermuatan. Supaya orang lain baik sama saya, supaya orang lain hormat sama saya, supaya orang lain berterima kasih pada saya, supaya orang lain menyanjung saya sebagai dermawan, begitu? Bukan kebaikan. Dan agama itu latihan, para sahabat, latihan. Jangan terlalu banyak bicara kebaikan, lakukan. Makanya di komunitas saya, berbagi itu setiap hari. Saya punya namanya Bumi Spiritual Isbatul Yakin. Peduli, BSI Peduli. Di BSI Peduli, ya, di grup BSI Peduli di sini. Isinya bukan artikel. Isinya bukan video-video tentang cara hidup ini, cara hidup, bukan. Isinya bukti transfer. Itu yang saya lihat. Karena saya bilang, di grup ini tidak bicara kebaikan. Di grup ini melakukan kebaikan. Di grup ini tidak ada barang siapa yang mengeluarkan harta maka dikalikan 700, nggak ada lagi itu. Langsung transferan. Paham? Kalau kalian lihat orang sakit jangan cuma didoakan saja, semoga cepat sembuh, kirim duit. Sudah nengok, mana nengok nggak bawa duit, oleh-oleh nggak ada. Begitu nengok, wah sakit apa? Mah, kemarin tetangga saya sama penyakitnya, mati. Ini manusia macam apa seperti ini? Sudah datang gak bawa duit, gak bawa oleh-oleh lagi. Begitu datang wajahnya penuh curiga, udah gitu ngomongnya membuat orang lain terbunuh. Nah, mari kita lihat para sahabat. Jadi Quran surat Al-Baqarah ayat 177 mengajarkan kepada kita, bukanlah menghadapkan wajah